Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan tentang karya tulis. Jadi ini adalah minggu kedua. Pada minggu pertama pekan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya karya tulis itu dan seperti apa kita melakukan penelitian pada karya tulis. Nah, hari ini karena sudah minggu atau pekan kedua, eh, saya akan menjelaskan dulu bagaimana pemilihan topik pada sebuah karya tulis ilmiah. Jadi mudah-mudahan signalnya bagus karena lagi hujan deras di sini juga. Anda tahu di Pinrang bagaimana? Apa hujan juga di sana? Bagaimana? Kalau di sini baru lagi hujan deras-derasnya ini jadi suara ini juga harus dikencangkan. Baik, kita langsung share screen. Nah, ini. Nah, bagaimana cara memilih topik penelitian karya tulis yang menarik? Tentu ketika kita memilih topik itu, kita akan melihat dulu apakah topik-topik ini, kalau misalnya dalam lomba, tentu topik-topik itu sudah ditentukan. Tapi karena kita belum tahu jenis lomba yang akan kita ikuti, maka kita bisa melihat beberapa topik yang menjadi minat dalam penelitian atau karya tulis remaja ya. Bagaimana sebenarnya dalam memilih topik itu? Yang pertama tentu mulai dari minat dan keseharian kita. Kalau misalnya kita punya minat berkaitan dengan digitalisasi, maka kita akan membuat penelitian-penelitian terkait dengan masalah-masalah digital, pengaruhnya, aspek-aspeknya, atau yang terkait dengan misalnya senang dengan penelitian-penelitian eksperimen, seperti bagaimana membuat apa namanya, membuat misalnya kelor dari daun teh, atau misalnya itu sudah ada ya, atau misalnya ada daun-daun yang kemudian kita eksperimentasikan dan ternyata hasilnya bisa dibuat menjadi sesuatu ya. Nah, itu. Jadi itu minat dan kemudian sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita itu juga bisa menjadi pilihan-pilihan topik kita di dalam meneliti. Saya sudah pernah menceritakan di sini pada minggu lalu bahwa ketika si anak berjalan di tengah kebun coklat, dia melihat bahwa pohon kakao itu buahnya itu kalau misalnya sudah diambil, itu kemudian dibuang saja. Akhirnya dia berpikir, kenapa tidak bisa digunakan ini? Apa bisa dimanfaatkan yang lain? Nah, cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir penelitian, eksperimen. Jadi dia mencoba melihat apa masih bisa digunakan tidak. Hari ini pun kalau misalnya saya melihat obat nyamuk, ya obat nyamuk, kalian tahu obat nyamuk. Obat nyamuk, apalagi kalau obat nyamuk bakar, karena sekarang ini kan sudah elektrik. Kalau saya melihat obat nyamuk bakar, terus kemudian ada abunya dan seterusnya, saya itu pernah menceritakan kepada anak-anak, apakah bisa tidak ini diolah kembali, bisa tidak dianu kembali, dijadikan apa, kayak nanti atau dicampur dengan apa jadi apa dan sebagainya. Nah itu.
Itu misalnya contoh. Jadi kita ketika melihat sesuatu di luar sana itu kita harus berpikir apa? Bisakah ini menjadi topik dalam sebuah penelitian? Nah, tentu bisa. Nah, itu. Jadi keseharian kita minat dan keseharian itu bisa mendorong motivasi kita untuk kemudian melakukan penelitian. Nah, itu. Karena itu lebih dekat dengan pribadi kita dan kita lihat sehari-hari. Saya juga pernah menceritakan eh ini masih di SMA di Kabupaten Sopeng itu juga pernah meraih piala itu, juara KIR, karya ilmiah itu adalah ketika dia sama di daerah-daerah yang ya mungkin karena di daerah-daerah kita, ya katakanlah misalnya kalau kita melihat strukturnya di SMA karena berasrama ya, akhirnya kita tidak berjalan-jalan setiap hari di tengah gunung misalnya. Kalau di SMA 11 Pinrang kan di tengah sawah. Kalau SMA 5 kan memang ada hutannya ya. Ya, tapi kita tidak melewatinya setiap hari dan tidak eh apa namanya? Menemukan sesuatu yang kesehariannya itu bisa kemudian kita teliti. Walaupun itu belum tentu benar, mungkin ada. Contoh misalnya pada siswa SMA di Sopeng itu karena memang ketika dia pulang ke rumahnya, ya dia reguler seperti tidak seperti kita yang dia reguler, dia kemudian menemukan bahwa setiap hari ada pangi itu jatuh. Pangi itu apa itu dalam bahasa Inggris? Eh, buahnya itu kalau masih kecil itu pangi ya. Apa? Saya tiba-tiba lupa namanya itu. Nah buah ini itu kemudian jatuh begitu saja dan banyak. Nah dia kemudian berpikir bisa tidak ini kemudian di apa namanya dijadikan atau dibuat sesuatu. Dan dia melihat setiap hari buah itu karena terlalu banyak di kampungnya, buah jatuh di ember itu, di ember-ember kemudian setiap hari harus dia buang. Itu ember air, ternyata air ember itu kemudian dia buang yang penuh dengan pangi tadi itu. Dia buang, ternyata barulah dia perhatikan selama ini di tempat dia membuang air pangi yang direndam itu, terendam tadi itu ternyata rumputnya mati. Rumputnya mati di situ. Tiba-tiba ada dalam pikirannya, padahal rumput yang di sebelahnya itu tidak mati, rumput-rumput yang lain tidak mati. Akhirnya dia berpikir, loh, kok mati? Ternyata setelah diteliti, ternyata air rendaman pangi itu bisa menjadi racun rumput yang bagus. Itu. Jadi itu cara orang menemukan. Jadi menemukan penelitian itu berdasarkan apa yang dia lakukan di kesehariannya itu. Nah, ini. Jadi pengalaman-pengalaman sehari-hari itu sebenarnya memberi inspirasi buat kita. Nah, itu untuk memudahkan kita menemukan dan menganalisis sebuah topik. Jadi topik-topik seperti ini mudah kita temukan di keseharian kita. Nah, kalau misalnya anak-anakku karena berasrama, jangan ini karena kan kita sudah punya internet. Kita sudah punya internet. Nanti pekan depan saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan eksplorasi di internet untuk menemukan topik-topik penelitian yang bisa kita jadikan penelitian. Kemudian kedekatan dengan topik mendorong siswa untuk aktif mencari informasi yang terlibat dalam proses penelitian. Jadi kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, baik di asrama maupun di luar asrama itu bisa menjadikan apa? Menjadikan penelitian kita itu memiliki keterlibatan dan mudah kita pahami karena dia ada di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, perhatikan permasalahan di sekitar ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya
di dalam apa namanya di sekolah berasrama itu kan kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, di kegiatan kesiswaan, di kegiatan apa namanya eh, sebenarnya di 9 standar pendidikan itu kita bisa masuki ya. Nah, perhatikan permasalahan di sekitar. Identifikasi masalah. Perhatikan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar, di sekolah, di keluarga, di masyarakat itu bisa menjadi topik-topik hangat di dalam perbincangan kita dalam menemukan sebuah topik penelitian. Nah, kemudian kita bisa mencari solusi di situ. Karena penelitian dapat memberikan solusi atau permasalahan yang dihadapi, memberikan dampak positif bagi lingkungan. Rasa-rasanya yang banyak memenangkan apa namanya itu penelitian ilmiah remaja itu adalah topik-topik yang memberikan dampak luas bagi lingkungan, memberikan dampak positif terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan keseharian. Seperti yang pernah saya sampaikan judul-judulnya yang lalu, itu adalah judul-judul yang betul-betul memang dia memberikan dampak luas, ya, dia memberikan dampak luas dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian relevansi topiknya itu topik yang berasal dari permasalahan nyata lebih relevan dan bermakna bagi siswa dan lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya kita lihat, ini ada gambar saya sampaikan ini saya ambil dari sebuah namanya ada 10 problem besar lingkungan di Indonesia misalnya. 10 problem ini kalau kita bagi-bagi dan kemudian kita teliti, kita bisa mendapatkan lebih dari 50-an topik-topik yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan. Karena masalah lingkungan itu adalah masalah yang betul-betul menjadi isu terhangat dari perubahan iklim sampai naiknya air laut dan seterusnya itu dunia itu sudah problem dunia itu. Dan bagaimana? Bagaimana? Sebenarnya eh, tergantung nanti pada jenis penelitian apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya dia sifatnya deskriptif, maka sebenarnya kita bisa mengambil bahan-bahan itu secara langsung dari internet dan kemudian mengolahnya untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah penelitian. Jadi namanya penelitian pustaka. Kalau kita meneliti penelitian pustaka itu, maka kita tinggal di perpustakaan saja, kemudian meneliti berbagai hal yang terkait dengan topik kita. Nah, itu. Salam ya Pak.
Ya oke, mohon maaf karena ada telepon dari kepala sekolah. Baik, sampai di mana tadi itu? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan bahwa kalau misalnya permasalahan yang ada di sekitar kita itu kemudian diangkat menjadi sebuah penelitian, itu bagus. Karena dia sangat berhubungan dengan kondisi yang kita alami. Sehingga kalau misalnya kita menjadikannya sebagai sebuah topik penelitian, maka itu bagus. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, tinjau keterbaruan dan relevansi. Jadi begini, jangan kalau kita membuat penelitian yang bagus, harus yang terbaru kondisinya. Jadi jangan sekali-kali mengangkat penelitian atau topik penelitian yang sudah kadaluarsa, sudah lama misalnya. Sebenarnya bisa sih, itu kan dalam kajian penelitian sejarah bisa, ada namanya penelitian sejarah. Tapi untuk misalnya kita anak sekolah yang mau berlomba misalnya rata-rata tidak ke penelitian sejarah, tapi ada yang penelitian eksperimen ya, lebih banyak. Kita ke penelitian-penelitian sifatnya deskriptif, ya, kualitatif, kemudian atau kuantitatif itu. Jarang kemudian masuk di penelitian sejarah. Nah, karena itu tinjau keterbaruan dan relevansinya. Pilih topik yang mengikuti tren dan perkembangan terkini. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu misalnya saya sebutkan tadi, kalau ini penelitiannya besar ya, 10 masalah serius di dunia global. Itu ada perubahan iklim, pemusnahan alam, konflik besar, peperangan, kesamaan pendapat, diskriminasi, dan seterusnya. Kemiskinan, konflik agama, kebertanggungjawaban dan ketulusan pemerintah, rasuah ya, korupsi, keselamatan makanan dan air, kekurangan pendidikan, keselamatan kesejahteraan, kurangnya peluang ekonomi dan pekerjaan. Nah, ini topik besar yang ada yang kita, ini dunia ya, di dunia itu topiknya seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa mencari di sekitar kita, misalnya masalah apa yang kita mau angkat, misalnya kalau misalnya masalah kemiskinan di setiap daerah kan ada kemiskinan ekstrim namanya. Kita bisa meneliti, turun ke daerah-daerah yang memiliki kemiskinan ekstrim. Kita bisa bertanya kenapa bisa terjadi, apa itu sudah menjadi sebuah penelitian. Atau misalnya yang misalnya 3 dosa dalam pendidikan itu salah satunya misalnya diskriminasi. Nah, itu kita bisa juga meneliti kalau misalnya dalam sekolah kalian itu ada beberapa agama-agama. Nah, kita bisa meneliti toleransi. Nah, itu kita bisa meneliti toleransi. Bisa begitu. Jadi kita teliti toleransinya, bagaimana toleransi itu berkembang di sekolah kita tanpa ada gejolak ya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada. Jadi ingat, penelitian itu bukan seperti yang saya jelaskan pada pekan yang sebelumnya itu, bahwa meneliti itu bukan karena ada banyak kesalahan di situ kemudian kita mau teliti. Misalnya karena kekurangannya banyak kita mau teliti, tidak. Kita meneliti juga karena kelebihan sesuatu itu kita bisa teliti. Misalnya di SMA 11 itu banyak agama, banyak pemeluk agama di situ. Nah, kalau kami di SMA 6 karena tidak ada pemeluk agama yang lain, kecuali 2 tahun yang lalu ada agama Hindu. Kalau misalnya di SMA 11 mungkin atau di SMA 5 karena banyak mungkin agama yang lain yang ada di sana, maka kita bisa meneliti bagaimana bagaimana SMA 5 kemudian menerapkan pola pola toleransi di dalam kegiatan keberagamaan di sekolah. Nah, itu bagus. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi ada itu. Nah,
Jadi begitu juga misalnya di SMA 11 itu pola toleransi itu kemudian bisa kita, dan itu adalah topik yang hangat yang lagi tren. Nah itu yang lagi tren. Kemudian topik yang sedang hangat dibicarakan biasanya menarik perhatian pembaca, memberikan nilai tambah ya, seperti itulah. Kalau saat ini misalnya ada anak-anak yang sedang menyusun sebuah penelitian berkaitan dengan pilkada, tentu langsung menarik perhatian. Tapi ini tidak kita bukan ranah kita ya. Tapi kalau ada yang mau meneliti seperti itu boleh saja. Kemudian pengetahuan baru, penelitian tentang topik terkini itu memberikan pengetahuan baru dan wawasan yang berharga. Nah, itu dia. Nah, oke. Sederhanakan dan fokuskan topik. Jadi biasanya itu kan kita mengambil topik yang sangat luas. Ya. Bahkan saya pernah menjelaskan pada pekan yang sebelumnya bahwa penelitian itu harus rinci. Penelitian itu kalau bisa hanya pada satu topik saja yang kemudian rinci ke bawah. Misalnya penelitian tentang hewan apa itu. Kalau hewan banyak. Kalau misalnya penelitian tentang binatang itu kan umum. Jadi bukan kita harus spesifikkan penelitian kita itu pada area yang spesifik ya, dan harus terdefinisi dengan baik. Misalnya yang kita mau teliti itu tadi toleransi, membangun toleransi dalam beragama, maka kita harus spesifikkan. Jadi apa yang dimaksud dengan toleransi? Terus bagaimana SMA boarding membangun toleransi misalnya, itu harus didefinisikan dengan baik. Topiknya harus spesifik. Nah, itu. Jadi dan itu hanya dilakukan di SMA 5 atau di SMA 11. Kalau mungkin di tempat lain boleh saja hasil penelitiannya berbeda. Nah, makanya penelitian itu terkait dengan tempat ya, karena data itu tidak boleh digeneralisasi. Datanya itu tidak boleh digeneral bahwa cara SMA 5 dalam membuat melakukan bagaimana membuat toleransi beragama di dalam sekolahnya itu beda dengan yang dilakukan di SMA yang lain. Nah itu, jadi tidak boleh digeneralisasi bahwa karena seperti ini bentuknya di SMA 5 maka mungkin seperti itu juga di sekolah yang lain. Tidak boleh ya. Nah itu penelitian yang seperti itu. Nah, kemudian topik yang sederhana namun memiliki tujuan yang jelas, memberikan hasil penelitian yang terarah dan bermakna. Misalnya topik yang kita ingin ini berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, atau misalnya banyaknya siswa yang kemudian mengalami laka lantas misalnya. Itu bisa sederhana sebenarnya. Jadi kita mengambil datanya juga tempatnya sederhana. Di mana tempatnya kita mengambil laka lantas itu? Tentu di kepolisian, di Polres atau di Polsek. Nah, itu. Kalau misalnya skopnya di kabupaten, maka biasanya di Polres. Nah, jadi kita meneliti itu harus topiknya yang spesifik, jangan meluas. Kemudian analisisnya lebih mendalam. Topik yang terfokus memungkinkan analisis lebih mendalam dan menghasilkan temuan yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita meneliti dengan bagus, data-data yang kita kumpulkan juga datanya valid, ya validitasnya dapat dipertanggungjawabkan karena kita ambil langsung misalnya dari kepolisian, ya bukan kita menerka-nerka seperti membuat opini bahwa mungkin karena itu salah. Tidak boleh kita dalam sebuah penelitian ilmiah itu kata-kata mungkin itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak analisis data kita nanti itu akan rusak ya. Nah, selanjutnya pastikan sumber informasi tersedia. Nah, ini sumber referensinya itu tersedia. Kemudian kredibilitas informasinya oke.
Jadi ingat itu, terutama kalau kalian mengambil nanti dari internet. Kalau misalnya kalian mengambil dari internet, maka pastikan bahwa kalian mengambil itu dari sumber yang terpercaya, ya. Kalau misalnya berita, maka lihatlah berita-berita yang dominan. Artinya seperti Kompas, TV One, itu kan berita-berita kredibilitasnya bagus, ya. Kredibilitasnya bagus. Lebih-lebih kalau misalnya kalian mencari data, jangan sembarangan, jangan di blog, jangan. Di blog itu kita tidak bisa bertanggung jawab, kecuali di dalam blog itu ada tulisan yang menyebutkan tentang referensinya dia ambil di mana. Karena blog kan itu hanya tulisan. Kemudian jurnal-jurnal atau tesis skripsi yang kita mau jadikan referensi itu ambil langsung dari Google Scholar, ya. Nah, Google Scholar itu di sana muncul banyak jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan karena memang sudah dalam bentuk jurnal, ya, sudah disahihkan istilahnya. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk kemudian mengambilnya sebagai sebuah referensi karena sudah disahihkan. Nah, buku juga kan sama, buku teks mana yang kita kemudian buku yang mana yang kemudian kita jadikan sebagai referensi. Nah, kita harus pilih buku yang, kalau misalnya buku-buku penelitian, itu banyak peneliti-peneliti yang bagus. Nah, ini yang penting. Tentu kalian harus mendiskusikan dengan guru atau pembimbing. Nah, guru pasti akan memberikan masukan, kemudian guru akan mengarahkan metodologinya, ya. Terutama juga guru akan memberikan motivasi dan dukungan. Ya, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada karya ilmiah, ya, di sosiologi juga. Di sekolah saya itu saya lihat ada sosiologi, sehingga saya biasanya berkolaborasi dengan guru sosiologi untuk minta dibantu bagaimana akan mengarahkan metodologinya ini. Anak-anak mau meneliti tentang anak-anak putus sekolah, ya. Dia mau wawancarai anak putus sekolah, ya pergi saja. Mungkin bisa dijadikan sebagai studi kasus atau penelitian kualitatif, ya. Jadi nanti tekniknya tentu berbeda karena ada metodologinya, ada metodenya, ya. Ada metode penelitian khusus untuk kualitatif, khusus untuk kuantitatif. Ada penelitian-penelitian yang membutuhkan data-data yang data-data valid. Ada juga penelitian yang hanya membutuhkan referensi di perpustakaan. Nah, itu. Jadi oke, itu terakhir tadi itu. Jadi terakhir tadi itu adalah masih ada satu. Sesuaikan dengan keterbatasan waktu dan kemampuan. Jadi terakhir itu adalah waktu, kemampuan, dan sumber daya. Pilih topik yang bisa diselesaikan dalam waktu yang diberikan. Jadi kalau nanti pada lomba itu kan ada jelas rundonnya, ya, timelinenya jelas. Kemudian kemampuan kita dalam menganalisis nanti tentu yang butuh laboratorium. Itu jadi kalau dia penelitian eksperimen sifatnya maka dia butuh penelitian laboratorium. Dan penelitian laboratorium itu kalau misalnya di sekolah kalian ada, tentu validitasnya juga tidak terlalu ini, harus dibawa ke harus dibawa ke laboratorium yang lebih besar, misalnya laboratorium di Unhas atau di perguruan tinggi.
kalau ada laboratorium-laboratorium di perguruan tinggi untuk mengecek, misalnya apakah ini beracun, apakah ini tidak dan sebagainya, itu harus kita masukkan di laboratorium dulu untuk kemudian diteliti oleh peneliti. Misalnya dulu saya ingat ketika kita membuat penelitian yang berkaitan dengan kerupuk ya. Kita kan tidak tahu karena kerupuk itu dari ini, maka itu harus dimasukkan di dalam laboratorium untuk dia cek. Oh ternyata hasilnya adalah bahwa proteinnya ya sekian dan seterusnya, keluar itu hasilnya. Dan di situ ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa oh ternyata penelitian ini bagus. Oke, saya kira itu saja dulu yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mohon maaf ini karena kita menjelaskan nanti pada pekan selanjutnya, nanti saya akan membantu memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengeksplorasi di internet untuk mencari bahan-bahan penelitian. Nah itu dia. Nah jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu 10 menit. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Bagaimana? Ya oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, untuk materi tentang sosial bisa. Jadi tentang materi-materi yang sifatnya sosial ya, misalnya tentang apa? Tentang apa misalnya? Coba di ini penelitian sosial itu kan banyak. Misalnya anak putus sekolah, terus kemudian kenakalan remaja, itu bisa. Jadi yang penting kita bisa mengambil datanya di mana. Nah itu. Jadi datanya di mana dulu? Kalau misalnya datanya itu di BPS statistik misalnya kita butuhkan, kita bisa ambil ke sana. Bahwa ternyata data anak yang putus sekolah itu di kabupaten ini misalnya sekian. Nah itu. Nah kita bisa menganalisis. Jadi kenapa misalnya terjadi ada anak putus sekolah ya. Jadi kenapa? Akhirnya kalau kita mau buatkan dalam bentuk penelitian kuantitatif, maka kita bisa mengambil data itu dengan membandingkannya dengan beberapa data-data yang lain, dan kemudian apa yang kita inginkan apa. Tapi kalau misalnya kita hanya mau tahu kenapa dia putus sekolah, maka kita bisa mengambil 2 atau 3 sampel dalam bentuk kasus saja. Kenapa anak-anak ini putus sekolah? Nanti kita tanya di sana. Oh, ternyata anak putus sekolah di kabupaten itu salah satunya disebabkan karena biaya ekonomi atau misalnya mereka tidak ingin melanjutkan pendidikan karena mau langsung bekerja, ya. Sebagian besar langsung menikah. Jadi kita bisa ambil sampel berapa sampel yang kita inginkan di penelitian kita ini. Tentu kita tidak meneliti secara keseluruhan ya, tapi kita menspesifikasi. Contoh misalnya, yang terdekat dengan kita kan misalnya begini, berapa siswa SMA 5 atau SMA 11 yang tidak lanjut kuliah misalnya, kan bisa dicek. Nah di Semenan juga begitu, kemarin misalnya hanya 1, 2 ya, karena kita sedikit. Nah, ada 1, tapi dia kan mendaftar polisi. Bukan. Tapi kita bisa cek di kesiswaan berapa sebenarnya siswa yang kenapa? Bisa kita tanya kenapa. Atau saya pernah menyuruh anak-anak itu untuk mencari tahu berapa pernikahan dini. Waktunya apa namanya itu? Lagi seru-serunya itu pernikahan dini. Hanya saya suruh pergi tanya di mana mencarinya data pernikahan dini.
Ya di Departemen Agama di situ. Di sana Departemen Agama itu dia mencari, oh ternyata pernikahan dini. Kita harus definisikan dulu yang mana itu pernikahan dini menurut teorinya siapa, apa dan seterusnya. Barulah kemudian kita pergi mencari data pernikahan dini di KUA. Di sana di KUA ada beberapa data nanti yang kita, oh umur yang sekian-sekian itu sudah pernikahan dini. Misalnya umur di bawah 17 ya. 17 tahun belum sampai 20 tahun itu misalnya masuk pernikahan dini. Oke. Berapa jumlahnya dalam tahun ini? Tahun ini. Ada. Nah, terus kemudian bisa kita wawancarai kenapa terjadi pernikahan dini itu. Yang kita wawancarai itu adalah KUA karena dia nanti bisa menjelaskan ini banyak karena ini. Nah, akhirnya kita bisa membuat nanti kesimpulan-kesimpulan berdasarkan wawancara kita dengan Pak Kawa tadi itu, bahwa ternyata kesimpulannya pernikahan dini itu disebabkan karena ini karena ekonomi, karena ini masalah sosial, masalah apa masalah remaja dan sebagainya. Pokoknya adalah yang penting intinya sebenarnya juga penelitian itu satu dia akan berbasis data. Kemudian yang kedua harus banyak teori yang kita sandingkan. Jadi harus ada beberapa teori yang kita sandingkan supaya menguatkan. Ya, misalnya contoh definisi pernikahan dini itu seperti apa? Menurut siapa? Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa pernikahan dini itu memang umurnya dari 17 ke 20 misalnya, karena ada yang berpendapat di bawah 17. Nah, itu kita nanti membuat konklusi di situ. Nah, ini masalah sosial. Ini masalah sosial tentang kemiskinan ekstrim misalnya di kecamatan ini atau di desa ini. Kalau misalnya di kecamatan kan luas ya. Tapi kalau misalnya di desa ini kita bisa mengambil data dari balai desa di kelurahan, kita bisa mengambil data di situ. Jadi memang seorang peneliti itu harus berjuang untuk mencari data. Makanya peneliti itu juga disebut dengan pejuang data itu. Jadi mereka itu pejuang data yang setiap saat harus berkutat dengan data, karena kalau datanya tidak valid ya tentu penelitiannya tentu tidak valid juga. Nah, jadi pejuang data seperti itu. Beda kalau dia sifatnya deskriptif atau di pustaka ya. Ya datanya itu berdasarkan berdasarkan buku-buku yang bisa mereka baca, dia kumpulkan di perpustakaan. Nah, pejuang data juga data itu. Tapi beda kalau misalnya dia menjelaskan tentang angka, kalau dia ini menjelaskan tentang bagaimana dideskripsikan. Walaupun angka itu juga nanti akan dideskripsikan. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak mau langsung boleh di chat saja. Nah, bagaimana nanti penelitian-penelitian kita itu bisa ini saya tampilkan dulu, ada beberapa contoh. Ya, ini ada 1 menit lah, 2 menit. Nah, ini saya share ini juga. Nah, ini ada beberapa yang saya kumpulkan. Contoh misalnya pengaruh teknologi digital terhadap pembelajaran. Nah, itu bisa kalian teliti itu. Nah, ini apa tujuannya untuk meneliti seberapa besar pengaruhnya itu digitalisasi, misalnya karena bawa HP apa dan sebagainya. Apa kira-kira karena peningkatan pembelajarannya mereka itu menjadi lebih bagus atau tidak? Nah, itu. Kemudian ada perubahan pola makan terhadap kesehatan. Nah, itu bisa saja. Nah, itu. Tapi kalau di kita sekolah berasrama mungkin perubahan pola makan itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu efektivitas pembelajaran daring. Hasil belajar matematika boleh. Itu yang COVID dulu. Pengaruh kegiatan eskul terhadap prestasi akademik. Terus pemanfaatan energi terbarukan di sekolah. Nah, itu. Jadi
Sebenarnya energi terbarukan di sekolah itu banyak, bukan saja seperti gambar ini, tapi energi terbarukan itu bisa. Terus kemudian, nah ini juga saya pernah melihat satu penelitian anak sekolah yang membuat panel surya sendiri. Nah itu, saya tidak tahu di mana saya lihat itu mereka membuat panel surya sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat di YouTube. Jadi mereka rakit sendiri, mereka buat, kayaknya SMK. Nah itu. Nah, pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan sosial emosional, boleh, silakan. Nah itu. Kemudian peran media sosial, nah ini mempengaruhi sikap sosial siswa terhadap isu global dan sebagainya. Jadi masalah yang tentu yang pertama masalahnya apa terhadap ini pengaruh sikap sosial, karena anak-anak kan kalian kan sering main HP. Nah sekarang kita mau lihat apakah sebenarnya yang kalian terhadap isu-isu global itu ada sehingga di depan HP kalian itu. Isu tadi ada 10 isu global, kemiskinan, toleransi, terus kemudian masalah perang, masalah ini, atau tidak ada yang tersimpan, maksudnya tidak ada lewat di HP Anda, yang kalian lihat itu yang lain. Jadi sikap siswa terhadap isu global itu seperti apa? Ternyata tidak, ya. Kalau kita mau teliti itu kan bisa. Sejauh mana kamu tahu sekarang perang di ini Israel misalnya, Palestina mungkin karena sering. Tapi di Ukraina seperti apa? Apa kamu update tidak? Atau misalnya seperti apa keadaan di Somalia saat ini, ya? Atau seperti apa misalnya isu tentang eh, apa itu naiknya permukaan air laut di beberapa tempat di Inggris sekarang ini. Apa kalian tahu itu? Itu isu global itu. Nah, tapi itu kan menarik jadinya. Oh, ternyata siswa tidak ini tidak banyak melihat isu-isu global itu sehingga tidak mempengaruhi sikap sosial mereka, ya. Tidak ada rasa care, ya, terhadap isu global itu, tidak ada. Misalnya sekarang ini ada beberapa hewan laut di Antartika itu yang mengalami kepunahan. Nah itu kita seharusnya care di situ. Tapi ternyata tidak, karena lain yang kemudian kita jadikan isu. Ya, lebih banyak topik yang berkaitan dengan apa yang viral apa dan seterusnya. Nah itu dia. Oke, saya kira seperti itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti minggu depan, pekan depan kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.